kita resepsikan di sini. Nah, saiki sing urung rabi engko antri ning kene tak golekke. Ajane watune aku ya ora mudeng, pokoke tak gawe niate ngono lah wis to sing kabul ki lak niate. Nek watune ki kan ya sak karep-karepe sing ngarani. Nek kowe kapusan-kapusan ya monggo kono, gelombang cinta ke apa monggo. Gitu loh. Oh, itu kalau akik itu kan mitos, Mas. Tapi kalau mutiara itu ilmu gitu loh. Kalau mitos itu subjektif, kalau ilmu itu objektif gitu loh kira-kira. Nah, saya kembalikan ke tataran 4 tadi. Benda berketumbuhan, benda berdarah daging. Berketumbuhan dan berdarah daging, bernafsu, benda berdarah daging dan berakal. Oke, teman-teman sekalian ya. Nah, maka sekarang saya akan masuk. Ini nanti teman-teman sekalian, ini nanti setelah kami, nanti Nahdlatul Muhammadiyyin bersama Pak Yai Muzamil akan mengajak Anda untuk mendalami, menganalisis dan berdiskusi yang Pak Mustafa tadi belum menyebutnya ya, yaitu apa judulnya? Pokoknya hal-hal yang menyangkut singgung judulnya di ruang ODW aku ngerok ke Mustafa melu salah wae. Diskusi sangat serius sehubungan dengan perubahan-perubahan zaman itu ya. Nah, sekarang saya sama Mas Toto, sama Mbak Via, sama Pak Mus, judulnya Pak Mus, anak kowe ta, Bang? Judulnya. Gue nganggo mikrofon kowe ya jan. Kowe ya ora apal. Apal apa? Judulnya Tikungan Sejarah dan Banjir Bandang Perubahan. Serem tau ya? Tikungan sejarah dan banjir bandang perubahan. Serem tak gue? Kena nyilo ganteng ya dia. Nyenengke. Jadi sebelum ada budaya selfie, Mustafa itu selfie prakteknya nanti. Oke, teman sekalian. Nah ini kita kembali ke Mas Zainul. Ceritanya begini. Bulan kemarin di Padang Bulan, Jombang itu kita membuat acara yang oleh Cak Fuad, orang tertua dan paling menjadi sumber ilmu kita, yaitu Bapak Ahmad Fuad Effendi, dikasih judul Dzikrul Ahibba. Dzikrul itu mengenang, mengingat. Ahibba itu jamak dari hub, orang yang kita cintai, kekasih. Jadi bisa mahbub, bisa macam-macam, tapi Cak Fuad memilih jamak yang namanya Ahibba. Jadi nama acaranya Dzikrul Ahibba. Nah itu kita pasang semua foto teman-teman kita, senior-senior kita yang sudah dipanggil oleh Allah, yang rata-rata adalah orang yang terbaik di antara kita. Jadi dari Pak Dinuri, dilek ya, Pak Dinuri, mudah-mudahan yang baru-baru tanya-tanya kepada yang lama-lama. Semua tahu Pak Dinuri orang yang terdekat dengan saya sejak tahun 1969. Orang yang paling setia. Terus apa meneh? Pak Rahmat Mulyono, ini juga dahsyat ceritanya. Dia orang yang bersama saya juga ya kira-kira 6 tahun atau 7 tahun sesudah Pak D. Itu bareng sama Pak Snevi, Mas Joko ini. Itu teman mereka bertiga. Jadi mereka bertiga ini Pak Rahmat almarhum sama Joko sama Nevi itu dulu berguru di Bangau Putih. Silat Bangau Putih di Bogor. Cuman mereka jadi suatu hari saya sama Pak D Nuri almarhum dolan ke Sekaten. Di sana ada pertandingan tinju di Sekaten itu loh. Tak sawang-sawang sekolah kok koyo Rahmat loh kayak. Tenan Rahmat boleh. Adu tinju. Lagi piye ta kok iki dadi petinju piye tak parani tenan. Kowe ngerti sapa ring orang yang mengantarkan petinjunya naik itu? Nggawa ember ya loh ya, nggawa ember, nggawa anduk, iki Pak Nevi Budianto. Dadi lho kok Nevi dadi pelatih tinju. Lha iki piye iki? Piye iki cerita piye iki ngono. Terus ternyata ceritanya pokoknya sore-sore diparani Rahmat, "Vi, melu aku." "Nanti ya wis to melu to." Bul jak nang alun-alun ya ta.
apa jenenge kon gawe ember karo anduk nggo nek istirahat apa istirahat 1 menit di antara ronde iku dhek sing ngusap-ngusap ngono kae terus dan Rahmat diskualifikasi kalah apa sebabnya lah gue iki tinju apa pencak oh tinju wah wus kaya ngono kae tinju itu kan terbatas ya toh straight atau jab ya toh atau swing atau hook atau uppercut itu toh terus ra entuk nyikut ra entuk ngelentang ra iki ora Rahmat iki gelut iki kita izin tapi sebagai pelatih kan izin ya tinju kuwi piye itu Pak Rahmat Pak Rahmat ya ini kalau diceritain tuh Pak Rahmat ini luar biasa ceritanya banyak sekali yang lebih dahsyat dan sama dahsyatnya dengan Pak Nevi. Rahmat itu orang yang paling rajin sholat di Kiai Kanjeng ya paling rajin sholat dan adus jadi surgep adus pokoknya perjalanan Kiai Kanjeng numpak bis nanti wae leren ning warung mesti dhek metu golek-golek ning mburi-mburi omah ana sumur langsung muda adus ngono kuwi. Tur mudane kuwi lho sing ora tahan kuwi lho. Terus Haddad Alwi dibisi karo Rahmat. Dat. Kowe wong Arab to, Dat? Nggih, iya, Mat. Ning lak nek kowe wong Arab sregep salat biasa to, kowe wong Arab kok. Aku ndelanggu ning sergap salat aku. Preman ning lak sergap salat aku. Ya. Lu sembayang mlebu ora ketang kilat khusus salatnya salat terus lho aku ngono kae. Kuwi nyenengke Gusti Allah wis seneng ta iki. Sembayange wis ngono-ngono kae, tapi serajin salat. Dan adus. Nah, dia lupa kalau keluar negeri dia rajin adus lak motor to, Mas. Jadi kita dari Melbourne ke Canberra naik bis, berhenti di tengah jalan, di tengah lapangan, kita makan nasi bungkus, Rahmat hilang. Karena di sebelah sana ada sungai, ada danau, langsung menculot bayur. Wow! Wah, adem banget. Ngopo kuwi adus ya ning Australia adus. Nah, itu Rahmat. Kitane kuwi ya top tenan kuwi. Rahmat itu kekasih kita lah, luar biasa. Dengan keistimewaannya dan tidak pernah bicara kecuali dengan nada membentak. Jadi nak telepon Rahmat ini tengah-tengah Kiai Kanjeng latihan kok dia ditelepon bojone apa anake apa sapa wae iku kaya wong kerengan to. Apa iki pas latihan aku telepon-telepon sapa piye kowe iki banter banget ya Mas. Kuwi nyenengke tenan iki adine Pak Rahmat telepon malaikat moro kabeh. Wah apa iki. Ki Rahmat. Nggih sapa meneh? Pak Harwanto. Bagi senior-senior Makyang ngerti Pak Harwanto to? Pak Haryanto itu kan yang high tech gitu loh. Yang teknologi tinggi, kalau yang baru-baru kan masih low tech. Nah, Pak Harwanto kan high tech. Ah, ngono iki salah satu dagelane. Apa dagelane siji meneh? Sapndas. Oh iya, nek nang mantenan ki nek prasmanan kae jare Pak Harwanto ya nek wong sing ora duwe izin ya iso cepet entuk wong njupuk dhewe-dhewe. Nek wong sing sopan-sopan kaya awake dhewe iki lek keri-keri jebul sope iki wis menggari banyu dianguk lho kok ora ana apa lho mengono ndas iki. Ndase dhewe ta akhire mangan sopes. Itu Pak Harwanto. Sop ndas. Pak Harwanto banyak rekamannya, insya Allah kuat suatu hari itu kita ikuh bagaimana didengarkan kembali oleh generasi berikutnya. Pak D meninggal umur 58-59 kira-kira ya. Rahmat meninggal umur 51-52. Pak Harwanto lebih muda lagi. Pak Harwanto ketika sakit yang pertama di Rumah Sakit Hidayatullah, tak parani, terus dicekel tanganku, terus takon, Cak, kula niki mungkin mlebet swarga to, Cak? Terus aku njawab piye? Piye kuwi jawabe? Kuwi takone ngono tenan. Cak, mungkin kula mlebet swarga to, Cak? Dadi rumangsane aku iki duwe catetan.
Karo nangis kuwi serius kuwi Mas. Karena dia infeksi usus buntu. Karo nangis karo menderitake takon cak niki kula mlebet swarga to mengke ngono. Aku jawab ya wis tenang beres. Beres. Ora cetha kae kalimat kuwi. Akhirnya aku jawab iya engko dinusoni ya karo kono. Nek jawab ora kan nglarani dheke. Kan iki kan jawab pertanyaan iki ampuh tenan dadi aduh Pak Arwanto jambane. Oke. Pak Idris Sardi. Ya Pak Idris Sardi. Semua teman-teman ya karena Idris Sardi selalu takzim dan ikut pementasan kalau di sekitar yang beliau bisa jangkau. Terus Bang Fauzi itu guru politik kita, itu orang angkatan 66 yang aktif sejak zaman dulu menemani kita semua, juga menemani Pak Mustafa, menemani para sastrawan. Disebut aja siapa meneh? Pak Burhan Muhammad itu yang meninggal kecelakaan helikopter, dia duta besar Republik Indonesia di Pakistan bersama istrinya, itu juga aktivis Ma'iyah, dan dia adalah salah satu senior yang paling lama karena Nevi Budianto Pentas, Joko Kamto Pentas, teman-teman musik dinasti namanya waktu itu Pentas, yang pertama-tama menyelenggarakan pementasan kami di Gedung Sinisono depan kantor pos itu adalah Bapak Burhan Muhammad ini. Dan Pak Burhan Muhammad sebenarnya sudah punya rencana-rencana banyak dengan Mas Sabrang, tapi Allah memanggilnya dan kita kehilangan orang yang terbaik di bidangnya. Mas Heru Yuwono, Mas Arif aktif di sini bertahun-tahun, Arif konstitusi, pokoknya dia khusus konstitusi, uripe lahir untuk mengurusi konstitusi. Nah, itu ada teks-teksnya. Pas Ali Syahbana itu sahabat kita, sahabat saya, sahabatnya Pak Nevi dari Mandar, dengan riwayat yang juga dahsyat. Ya, saya dekat, saya menjadi warga Mandar sampai hari ini. Sesepuh orang Mandar, Semandar itu Sulawesi Barat, itu yang mengantarkan, yang menyambung adalah Ali Syahbana. Terus Pak Budi Santoso, Mas Heri Wono itu support kita luar biasa, terutama di Kenduri Cinta. Terus Andi Priok itu juga betul-betul prajurit yang ikhlas dari Ma'iyah Kenduri Cinta, karena dia yang begitu aktif sampai nggawak ke ngombe, golek kendok setengah mateng semua. Andi itu yang beresin, dan mati masih sangat muda, umurnya saya kira paling 43-44. Siapa meneh? Wiwit ini juga prajurit yang dahsyat, gelandangan di Malioboro, yang aslinya Kebumen, betul, di Purworejo. Dulu ketemu Mbak Via dalam keadaan gitarnya untuk ngamen teman-temannya itu rusak, akhirnya dibeliin gitar oleh Mbak Via. Setelah itu dia ikut di sini, dia selalu datang, dia bantuin semua teknis di Surabaya. Bang Wetan Wiwit selalu datang. Dia ke Kenduri Cinta yang kemarin itu kecelakaan di jalan tol itu, dia dalam rangka ke Kenduri Cinta dan untuk pertama kalinya naik travel. Ngopo lho Wit yang travel. Biasanya ya paling nyepur apa melu Kiai Kanjeng kan. Kemarin dia naik travel dewe. Dari semua penumpang travel itu yang meninggal cuma dia. Jadi Gusti Allah jangan nyejo tenan kuwi. Cetha wilo-wilo nek kuwi bermaksud sesuatu dengan Ma'iyah. Karena Wiwit itu anak yang miskin, tidak punya rumah, 10 bersaudara. Dia yang paling besar, dia kerja di Malioboro tanpa tempat tinggal, dan dia bukan pengemis mentalnya. Jadi nek tak kei duit, sik duit cak. Nek aku butuh nyaluk. Ah, itu kan angel to kan delok wong ngono kuwi. Itu angel kuwi. Isiono cak isiono, gitu kan apik banget kuwi. Oke. Sapa meneh? Yuk kita pergi. Pak Endut ini yang nanganin penjualan kupluk, kaos, buku-buku semua yang di Ma'iyah di Surabaya sana. Dan itu juga prajurit yang luar biasa. Semua orang nomor 1 di bidangnya. Siapa benar?
rohanan ini yang bikin kiai musik seperti Kiai Kanjeng namanya Kiai Jurus, aktivis dan ikut mendirikan Gambang Syafaat di Semarang. Terus Pak Mitro Mojokerto itu aktivis sejak awal Padang Bulan. Siapa menarik? Siapa? Pak Hendrik dari Jerman yang menciptakan, yang menemukan obat mata yang sangat bagus, yang namanya apa sekarang ya? Nanti bisa minta informasi ke bagus penemuan herbalnya itu apa namanya? Dari Papua dia ambil pohon-pohon, daun-daun dan seterusnya, terus dia bikin perusahaan obat mata itu. Dan beliau aktivis maknya sekitar 5 tahun lah ya, sekitar 5 tahun. Kemudian Allah memanggilnya, anaknya 2 di Cipinang karena difitnah oleh jaringan narkoba. Sekarang sudah keluar dan meneruskan perusahaannya. Jadi Hendrik itu orang Jerman yang sudah berada di Indonesia 37 tahun. Itu dia kita peringati. Terus Gus Ibnu Sina itu punya pesantren di Suwayuwo di daerah Pasuruan. Beliau dulu yang ikut mengantarkan saya keliling acara yang saya beri nama Majelis Husnul Khotimah. Setelah Pak Harto menyatakan kepada saya bahwa dia benar-benar sudah akan mengikuti semua yang saya perintahkan, semua yang saya nasihatkan, sholatnya gimana, wiritannya apa, dan seterusnya, karena Husnul Khotimah itu menjadi tujuan akhir dari hidupnya beliau. Dan gara-gara itulah saya difitnah banyak orang. Jadi orang Indonesia ini kejem, nek wong wis salah ki didoni, tidak dirasani, gitu kan? Ora entuk bener kan gitu kan? Wong nek salah ora entuk bener, gitu kan? Jadi Pak Harto juga tidak boleh memperbaiki diri, tidak boleh husnul khotimah kan gitu. Nek wong Indonesia lah ngono. Kowe nek wis disalahke iki kowe terlanjur salah apa ngono wis, orang bukan memberimu solusi untuk menebus kesalahan, tetapi orang menikmati kesalahanmu itu. Sehingga saya pernah bikin rumus gini, kalau kamu berbuat baik 1000 kali, benar-benar jangan berharap akan ada satu orang yang akan menyebut atau mengingat bahwa kamu pernah berbuat baik, meskipun hanya 1 kali. Jangan berpikir akan ada orang yang memujimu 1 kali saja, 1 orang saja, jangan berharap. Tapi kalau kamu berbuat kesalahan 1 kali, kamu harus siap akan ada 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang yang akan mengutukmu terus selama 1000 hari atau 1.000.000 hari. Jadi nek wis bener iki wah di Gusti Allah ki, nek wis salah ki di setan-setan ki tur ora entuk berubah, kudu salah terus sepanjang hidupnya. Itulah salah satu kekejaman budaya bangsa Indonesia. Terus di antara 20-an tadi itu ada ibu 4 orang, 1 ibu saya yang juga meninggal 3 tahun yang lalu kira-kira. Terus ibunya Mbak Via yang berapa hari Mbak Via? Ibunya Mbak Via waktu di Jombang itu sudah berapa hari? 7 hari ya. Oh jadi itu 7 hariannya mamanya Mbak Via. Terus Bu Burhan sama satu lagi Mbak Nino istrinya Cak Nang yang juga mengasuh garis belakang Padang Bulan di Jombang selama bertahun-tahun, dan istrinya jadi adik saya, adik ipar saya 2 orang yang juga meninggal dalam usia yang sangat muda. Itu semua pokoknya tidak mungkin kita ceritakan satu persatu, tetapi bagi kami itu sejarah yang sangat banyak nilai yang dititipi Tuhan, banyak sekali hikmah-hikmah yang lambat atau cepat harus kita pelajari semakin dalam. Nah, khususan malam ini saya ingin nyeritain dikit. Jadi Tuhan itu kalau memanggil saudara-saudara kita itu biasanya juga sama Tuhan diatur jadwalnya. Jadi misalnya ibu saya dipanggil itu malam sebelum besoknya Padang Bulan. Jadi bengi dijupuk, wes ribut. Jadi bengi pagi, malamnya Padang Bulan. Oke, pagi dipanggil sehingga kita bisa nyiapin Padang Bulan dan penguburannya kita upacarakan pas Padang Bulan. Gue bayangin ibu kira jam 5 sore. Jadi kalau Gusti Allah dikai waktu untuk proses teknisnya,
Dan lebih parah lagi kalau Allah memanggil ibu saya itu selesai padang bulan atau besoknya gitu. Wis kesel ora karu-karuan kae wis ora turu selama padang bulan, terus ibu dipanggil, kan akhirnya tidak mungkin terjadi pengumpulan energi yang begitu besar. Nah, Allah menjadwal pas waktunya. Sama dengan ibunya Mbak Via. Ketika ibunya sakit, Mbak Via harus di Jakarta menemani, sehingga anak-anak harus ada yang jaga di rumah. Nah, selama Mbak Via ke Jakarta menemani ibu di rumah sakit, saya sama Tuhan tidak diperbolehkan punya acara di luar Jogja. Jadi selama beberapa hari acaraku di sekitar Jogja, sehingga aku iso bali ngancani bocah-bocah. Begitu mama dipanggil, itu pas kita tidak ada acara 3 hari. Ibunya Mbak Via dipanggil, terus saya ke Jakarta, penguburan, proses segala macam. Dari Jakarta ke Bandung, untuk dikuburkannya di Bandung, baru balik Jakarta lagi, baru saya balik ke sini lagi untuk acara berikutnya. Jadi meninggalnya ibunya Mbak Via itu ditaruh di tengah-tengah 3 hari yang tidak ada acara itu. Dijadwal secara sangat pas. Dan saya mengalami jadwal gitu sangat banyak. Misalnya saya kasih contoh satu. Saya ke Mandar, begitu Anda tahu Mandar ya, Mandar itu kalau pakai kendaraan dari Makassar itu sekitar 8 jam ke utara. Pakai kendaraan biasa, pakai kijang gitu ya. Begitu menjelang masuk Mandar, itu salah seorang anak maiyah di sana punya anak. Sehingga saya begitu masuk ke Tinambung namanya di tempat itu saya tidak ke penginapan, tidak langsung ke anak yang lahir ini. Jadi aku ndongani, aku segala macam lah malu ngupacarani anakku. Kelak sekian belas tahun kemudian, 16 tahun kemudian, setelah berkali-kali saya juga ke Mandar, kami rombongan kumpulan anak maknya dari Jakarta, Surabaya, Malang, Lumajang, semua bareng-bareng ke Mandar. Begitu saya sampai Mandar, kira-kira 20 km sebelum masuk kota Tinambung, anak yang dulu saya temanin waktu lahir meninggal dunia. Jadi aku langsung nang bocah iki mau, aku sing ngancani, aku sing mengantarkan sampai ke pemakaman. Dadi karo Gusti Allah dijadwal pas gitu. Kuwi absurd kuwi. Jadi Gusti Allah ki mengarep nggodha rumangsamu aku ora ono piye, aku iki ono lho, tenan lho. Ki ora percaya iki kan gitu. Jadi Anda tolong amati hidup Anda. Anda harus temukan kapan Allah hadir lebih dekat kepadamu. Temukan simbol-simbolnya. Ditenono Gusti Allah carane ngekeki rezeki piye, carane nyopo kowe piye, carane ngelekke kowe piye, apalkan. Tarik gejala-gejala itu, temukan kesamaan-kesamaannya supaya kamu supaya kamu hafal terhadap perilaku Allah kepadamu. Ini beneran. Cara memberi rezeki aja beda-beda. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi kowe ora titen, kowe kleru-kleru perilakumu. Keputusanmu kleru-kleru. Ditenono piye carane Allah mencintai kowe iki lho. Rutenya bagaimana, bentuknya bagaimana, momentum-momentumnya bagaimana, dititeni. Kamu bikin penelitian sekian tahun, biasanya ngene ya. Biasanya ngene kok ngene ya. Biasa, oh, Gusti Allah biasanya arep kaya rezeki aku iki, aku dikongkon ngene sik, aku kudu mbayari kok sik, aku kudu lara sik apa piye lah. Dititeni pada setiap orang, itu ya. Nah, kemudian terakhir Mbak Vi, ada sesuatu yang mau ditambahkan soal mama? Nangis. Nah. Terus Zainul Arifin, Lailatul Zain Al-Arifin. Nah, saya sudah bayangin. Aku ini jadi Mas Zainul itu piye tok ceritanya tok ya? Zainul iki ceritanya iki. Jadi itu ya sama Allah dijadwal. Pokoknya singkat kata dia sakit, teman-teman Babang Wetan mengurusi, dan dia tidak ke rumah sakit kalau kebetulan saya, Mas Totok dan semua rombongan teman-teman Jogja ke sana. Dia ini ngomah terus. Jadi aku rono langsung tak gono rumah sakit, tak golek ambulan. Dah dari Mojokerto pindah rumah sakit, pindah ke Surabaya untuk identifikasi yang lebih bagus, sampai akhirnya semua pembiayaan kita beresi bukan karena kita punya duit, tapi karena saya bisa SMS Karwo. Begitu nerima SMS-ku langsung mencolot, langsung telepon kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit langsung telepon, "Nggih Cak, sendika Cak, pun beres, rasa mikir." Ah wis beres.
Ning nek ning Yojo lah angel arep SMS Sultan. Engko ndak kena Sabdorojo aku ngono. Oke. Pokoknya beres semuanya. Dia mendapat tempat yang VVIP gitu. Ini saya singkat ceritanya. Pokoknya semua, tapi sakitnya Mas Zainul memang sangat parah. Hatinya, levernya tinggal sepertiga lah kira-kira. Kemudian dia juga kanker yang menyebar kemana-mana. Dan di puncak parah-parahnya itu saya sama Mbak Fia datang. Di antara yang besuk-besuk yang lainnya, takziah juga. Saya sama Mbak Fia di sana, waduh dia terima kasih gini-gini guyu. Terus saya bilang, Nul, oh gini, Zainul meminta Cak aku golekno lagu Kulsum Cak. Ono sing mbahku gak ro judule tapi aku bertahun-tahun dolek gak kepethuk-kepethuk. Saya itu terus langsung sama Allah itu dikasih kecerdasan. Sing dimaksud Zainul iki sik Nul tak bukakno handphoneku. Terus iki mesti iki. Tak setel. Nggih niku Cak masyaallah, nggih niku sing kula doleki gitu. Mbok sampai protol ndas kula ndoleki kan ngono arek Jawa Timur. Gitu kan. Niki wau dalu niku kula niku lho apa sih kula niku ceguken niku mbok ceguken mboten leren-leren Cak. Terus akhirnya kali dokter dikai pil niku regane 275. Nggih kula kait sakniki to mon ana ceguken regane 275. Ki wong Jawa Timur nek lara ya lucu ya. Lara ya cek ndagel. Tapi dia sudah udah parah sekali. Ya. Terus saya bilang ke lagu Umi Kulsum judulnya Hadithur Ruh ya. Hadithur Ruh, tanda-tanda roh. Coba. Lagu yang dicarinya itu pun menandakan perjalanan dia, bahwa dia akan dipanggil oleh Sang Maha Ruh kan gitu ya. Terus ngene lho, pokoknya ngene lho ya. Kon nek sedih hatimu wiritan. Wiritan aja akeh-akeh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wis terserah Gusti Allah. Aja akeh-akeh. Siji tapi temenan hatimu gitu ya. Engko nek awakmu rada enak selawat ono. Mongkon ahli sholawat, harap diketahui saya bukan ahli sholawat. Apa meneh padak warak mburiku iki. Gitu. Nek Islamianto isih oke gitu, kuwi ahli sholawat. Nek liyane iki nyuwun sewu lah ya. Kuwi iso kenal sholawatan kowe wis karo Gusti Allah dihapus semua dosanya. Aku mengherankan toh ana Joko Kamto, wong Joko Kamto iku kaya ngono kaya biyen urus. Alah jan wis. Kok njur selawatan kuwi kan Gusti Allah lek kagum ra karu-karuan. Ya Allah ana hambaku preman penjaga THR sing amis kaya ngono kae ya. Kok selawatan. Itu guru kami semua selawatan adalah Muhammad Zainul Arifin yang tadi Anda dengar suaranya. Itu sekalian ya. Dah kemudian lalu lintas kita bergilir, teman-teman Bang Wetan terus menerus menjaganya. Akhirnya ketika kami pementas Ma'iyahan di Nogotirto, ya. Oh, ada yang mengherankan, nanti tolong Anda lihat nanti akhir nanti akan saya omongkan soal ini. Ketika kita di Nogotirto sekitar jam 8 kita mau siap-siap naik panggung, ada berita Zainul Arifin meninggal dunia. Iki pas arepmu enggak panggung, Mas. Terus padahal kelangan Zainul ki ya Allah abote ya Allah. Gak Nul suaramu iku cik apike Nul. Suara kaya ngono apike ya Allah, suara Zainul mesti mlebu swarga Nul suaramu nek kon mbuh ngono. Ya iki ndagele ngono iku ya. Ya Jawa Timur rek guyon ngono iku dia sakit aja guyon terus kok gitu loh. Gitu. Terus sudah akhirnya sudah kita Ma'iyahan di Nogotirto itu Ma'iyahan di dalam situasi yang sangat grantes, mendalam, sedih. Tetap juga kita mencoba untuk tertawa, untuk supaya life goes on gitu ya, life hidup harus diteruskan. Sehingga malam itu kita akhiri 11:30. Terpaksa. Karena kita harus sampai di Trowulan sebelum jam 8 pagi. Kalau bisa jam 6 udah sampai sana karena kita harus ngurusin
prosesi menjelang pemakaman. Pemakaman jam 8.04. Jadi kami di sana sampai jam 6 ya Mbak Fia ya. Jam 6, Kiai Kanjeng jam 7 gitu ya. Terus tepat pemakamannya itu kita mulai prosesnya jam 8. Pas sebagaimana direncanakan. Nah, nanti saya minta Anda barang 15 menit melihat rekaman dari prosesi itu. Dan ada satu yang saya sangat bersyukur kepada Allah, diberi kenangan oleh Allah melalui Zainul Arifin. Jadi Zainul Arifin itu saya bilang, kon nek pas sedih hatimu wiritono, nek kon pas rada enak awakmu selawatono ya. Tapi nek kon longgar pikiranmu iso mlaku, hatimu iso mlaku, nggayo lagu nul. Jadi Zainul tuh bikin lagu dalam keadaan lumpuh itu. Terus dia bikin lagu. Terus dia menyanyikannya sambil berbaring tuh menyanyikan. Dan suaranya wis suara wong loro banget ngono kae. Wis ora iso ya tadi. Terus dia rekaman itu dikirim ke Jogja. Kiai Kanjeng standby dengan musiknya. Teman-teman sekalian, Anda tahu ya kalau yang namanya rekaman itu musiknya dulu ditentukan C minor apa E minor apa F apa ngono kae. Baru vokalnya menyesuaikan diri, betul enggak? Dan nanti kalau isi vokal itu pasti sesudah musik. Musiknya wis temoto sik teng 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 baru suaranya melu. Ini ndak. Zainul pokoknya berdendang-dendang, ya mung direkam handphone ngono kae. Itu nadanya Zainul itu pas nada apa Pak Nafi? Do sama dengan F. Jadi Zainul ndak pakai gitar, ndak pakai apa, pokoknya nyorong nudok iki pas sama musiknya Kiai Kanjeng di wilayah D minor. Terus ritmenya, jadi Zainul tuh musiknya Zainul tuh ada di dalam hati dan pikirannya. Melakukan iki teng 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 itu kita ndak perlu ngedit, ora perlu benggang nyepet ora, jadi pas sebagaimana. Jadi on tempo jenenge, ngono ki on tempo jenenge ya. Ah, sudah campur tenan on tempo ya. Oh, lagi gini itu saya udah on tempo nih ya. Oke. Nah, kemudian jadi rekamannya dan sudah diedit itu maksudnya diresiki, di keseimbangannya dibikin ya, suaranya diunggah ke sithik, sarone diduk ke sithik supaya ada balance ya, imbalance ya, imbalance. Teman-teman sekalian, saya minta kita melihat bersama-sama di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum di setel, saya minta Anda semua mengerti bahwa sakit dan mati tidak ada hubungannya. Gitu ya. Anda boleh sakit, saya boleh sakit, saya harus mati, Anda juga harus mati. Tapi jangan pernah mati karena dirimu, jangan pernah sakit karena dirimu, tapi sakit karena Allah. Artinya sakit tidak karena kesalahanmu, mangan sing ora-ora, ngobati awakmu tanpa ilmu sak piturute. Jadi loro karo mati ora ana hubungane. Kabeh monggo, ora masalah loro, ora masalah mati. Angger kuwi saka Gusti Allah. Ana wong sing loro berbulan-bulan ora mati, sing jaga malah ndisiki. Ya ora? Yang kemarin terjadi kok kemarin. Temannya Mbak Fia itu menggantikan namanya Mbak Fia karena sakitnya juga mirip-mirip, dirawat di tempat yang sama sangat parah. Dia masih tidak ada masalah, dirawat dengan sakit parah, malah ponakannya apa adiknya yang di rumah tiba-tiba meninggal. Orano arano bira, pokoknya turu bablas menurut kayak Pak D. Jadi Pak D itu juga tanpa sakit, pokoknya pentas di doli menjelang pembubaran doli, karena satu-satunya yang diterima di doli hanya Kiai Kanjeng. Dan ada foto kenangan di mana Joko Jijit CS itu berfoto di tempat para prostitut itu memperagakan diri. Ya dongin. Aku ana fotone cah-cahetan iki. Aku ya gue ora konangan aku kuwi wajan kuwi iki ya kok ya hajan wis. Ya wis ora apa-apa.
Kita pulang jam 2 malam dari Doli, terus makan pecel, pulang ke penginapan di hotel Kartini di Sidoarjo, turu. Nah, temennya Mas Toto namanya Mas Amir, itu sekamar sama Pak D. Terus isu-isu tani subuh, ning Pak D katanya kekeselen, ya ben apa-apa ben turuse. Terus bar kuwi Mas Amir sholat subuh, kanca-kanca sholat subuh, bar kuwi nganti sarapan kok Pak D ora tangi-tangi. Padahal dia biasanya dia yang bangunin. Oh iki Pak D kesel tenan iki, ngono kabehne. Oh Pak D kesel tenan iki. Ya wis ora apa-apa kono do ngerokok sarapan kae, Pak D kesel tenan. Suwe-suwe kok ora metu-metu ya Pak D iki. Akhirnya wis ora karu-karuan kae le wedi wis. Jadi sampai hari ini Kiai Kanjeng tidak berani nginep di tempat itu lagi. Kok ndak ana sing kekeselen kuwi mau. Anda semua dan saya, siapa saja akan mengalami itu. Jadi mari kita menyiapkan diri, menyiapkan keikhlasan kepada Allah. Semua itu hanya soal kita memang dari Allah dan tidak akan kemana-mana lagi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita setel bersama, ada yang ditambahkan soal Zainul, tolong Pak. Saya kira keterlibatan Zainul di Kanjeng itu menutup menutup aib semua anggota Kiai Kanjeng lah. Karena orang di luar kami itu kan membayangkan bahwa Kiai Kanjeng ki kan musik Islami. Jadi wonge do kaya ngono kae lah, wis mesti sithik-sithik ya astagfirullah apa. Jebul kan ya nek sing ngerti tenan kan ya ora ngono kuwi. Dadi sing makili penyangka publik terhadap Kiai Kanjeng ya saya kira Zainul lah. Dadi ya kudune ganjarane lebih akeh mergo ya bayangke Zainul kok ketemu aku kuwi lak ya wis neraka karo swarga jan. Ning ya ewa semono zaman umroh kae cita-citane Zainul lah ya ngambung Hajar Aswad ta. Kuwi ora kelakon, sing kelakon makalah aku ngono lho. Terus tak sengeni Zainul aku iki maca anu terus maca donga terus malah ora eling Hajar Aswad ngono iki. Aku malah entuk malah wis gede. Gusti Allah malah luwih kagum karo aku ta ngono lho. Kira-kira ngono kuwi Cak. Ya, jadi Mas Toto itu kan mengguncangkan dunia karena tiba-tiba umroh. Saya tuh kenal Mas Toto itu kan saya tidak pernah tanya, tidak pernah bayangkan dan tidak pernah peduli dia itu beragama apa tidak. Islam po Kristen po Buddha Gatholoco Dharma Gandul sakarepmu aku mung siji sing tak jaluk bareng-bareng aku gawe apik nolong wong ning ndi. Jadi dulu kasus apa saja saya Mas Toto ini. Ngurusi gedung ngombo ya mengaku karo Mas Toto karo membangun wong telu kuwi. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang terakhir di Tulang Bawang Lampung itu. Suatu hari saya sama Mbak Via punya hajat untuk lah cacah tak jai umroh gitu ya. Wis akhirnya dikon nglumpukke. Terus Zaki di SMS Mas Toto, Zak, aku kok ora dijak ya Zak. Nah, dengan logat ngapake gitu ya. Zaki mencolot loh. Tenang dong Mas. Langsung telepon Mbak Via. Wis mana paspornya? Udah kita senang luar biasa. Dan ibu beliau di mana? Di Banjarnegara itu kayak ono gunung 10 isine emas 1000 ton. Iku kalah seneng dibanding kenyataan bahwa Toto anak kuwi umroh. Sepuh hidup ngongkon Toto sholat rawani. Lah kok umroh, ya Allah. Jadi ibune terus selamatan
2 minggu berturut-turut. Selama kita pergi itu ibunya selamatan, nyelameti Mas Toto kuwi. Dan alhamdulillah Mas Toto paling lancar umrohnya. Bahkan Zainul itu adalah santrinya Toto di depan Ka'bah. Artinya ini santrinya tadi Zainul kita taat karo Mas Toto. Jadi tawaf ki wis luweh ki ora tawaf ki Zainul tidak yakin dengan hitungannya sendiri. Akhirnya manut Toto. Padahal Toto iki luweh kuwi lemu bengi luweh. Ya pancen ya anune ping 7 syariat. Ane ya wong nek wis cinta, wong nek wis ikhlas, wong nek wis nyawiji, kuwi kan ya wis ora kelingan hitungan to. Katakanlah luwe ya ora luwe. Sing 7 mau sing memenuhi syariat, sing ke-8, ke-9, ke-10 itu berarti persembahan amaliyahnya Toto sama Zainul ke Allah. Kan gitu. Itu aja njur luwe njur balani meneh ora. Gitu loh. Lah piye lek ngutung wong kuwi ndelok Ka'bah wis ndredeg kok arep kon ngitung. Gitu. Sa'i ya ngono. Kuwi sing mesake tenan iki wong LSM iki mulane to ya. Lah saiki iki ora mudeng iki salahe LSM iki kudune aktivis sosial iki kudu belajar matematika. Dadi ora ngrungokke nek saiki ping 7 ping 7 dadi 1 2 3 4 5 6 7 njur potong rambut ngono ta? Ora karepe Toto Ro Lu 4 ayo yane wes ya ning mosok Gusti Allah nesu kowe mbono si aku tok ngono ta. Nah, karena semuanya toleran sama Toto, akhirnya kan energinya menurun. Maka ketahanan imannya juga agak goyah. Maka setan-setan mulai bergentayangan. Di belakang saya ini ada 2 setan. Namanya Bayu sama Yoyo. Sejak mau masuk Mekah itu yang namanya Pak Nevi Budianto itu kan mulutnya tidak bisa mendengarkan apa-apa kecuali mempelesetkannya. Misalnya nek turu ngeloni radio, penyiar ngomong apa mesti dikomentari dhewe kae. Ayo maksudnya. Sudah ya ben to ya. Itu Nevi itu. Kuwi aku ora ngarang, kuwi ceritane bojone dhewe. Nika Pak Nevi nika turu ngeloni radio kali dikomentari dhewe nika. Kuwi ta. Wes. Jadi ki mesti melesetke sembarang dipelesetke. Wis apa wae wis krungu jenengmu Muftasib mesti apa ngono kuwi. Terus wis oke banget plesetan Pak Nevi kuwi. Nah, kalau umroh kan nanti berjumpa dengan hal-hal baru dan kata-kata baru sehingga semua kan penasaran engko diplesetke apa karo Pak Nevi kan gitu kan. Setane loro iki sing bagian nggodha. Tapi pertama-tama kan ya ketoke putus asa iki ora iso Pak Nevi khusuk wonge ora mungkin lah disiplin. Tapi begitu Toto nikai bonus nang Gusti Allah kuwi mau, kae energine mulai entek ya kan. Ayo ora apa-apa diplesetke. Oh, Gusti Allah ya ora ngono kuwi lah. Apa jajal mikot apa coba mikot lah ambil mikot dulu Mas. Mikot apa ora entuk ora apa-apa Gusti Allah ki yang menciptakan rasa humor barang pokok setan iki ngrundul terus kae. Akhire karo Sa'i dhek kewetu cangkeme mikot iki plesetane mikot ngono kuwi. Wes iki itu di luar pengetahuan saya lho ya. Tenanan selesai umroh terus beberapa jam kemudian mengumrohkan lagi Bapak almarhum dan lain sebagainya. Jadi berangkatlah Mas Nevi, Mas Toto, saya dan semua ikut berangkat akhirnya. Ketika Pak Nevi di luar kota Mekah lagi untuk ambil mikot di masjid, kui
wis cetha iki nggone semene iki lho Mas dhuwure Mas. Iki dienggo wudu ta Mas? Untuk tempat minum. Dhuwur nang ngene iki. Tempat minum ya. Lho jelas tempat minum kok nggo wudu. Kuwi Nevi. Tur nek nang wudune ngene ora apa-apa. Sikile diunggahke di. Cewot. Diunggahke ngene kae, ya ta? Njur keplekang tiba juet dengkule mengsle ae. Wah, wis akhirnya betul-betul dengkule mengsle kan Mas. Jadi sambungannya ngene iki. Lepas bener-bener dan aku ora iso ndandani. Betul. Janjane ya atiku. Akhirnya singkat kata terjadi di mikot. Itu di tempat mikot. Jadi Pak Mikot njur ngomong kowe mikocok ke aku to. Kowe tak kocok tenan iki sikilmu. Ngono ceritane. Jadi salah yo ngomong mikocok. Saiki dengkulmu tak kocok ya ta. Oke. Akhirnya jam 2 malam itu ya. Itu Mbak Via mencarikan krek gitu. Pokoknya sing tinggu melaku wis sisa hari-hari kami di Mekah Medina itu Pak Nevi nganggo krek dan kemudian pakai kursi roda ya, pakai kursi roda segala macam lah. Udah karena nangis, karena nangis baru. Hati lah karo ngecas. Kalau sekarang lihat Pak Nevi jalan masih agak itu oleh-oleh dari Ya, jadi kalau Pak Nevi itu kelihatan Anda nanti jalan, kapan ketemu itu dia masih agak pincang-pincang itu gara-gara mulutnya ngomong mie kocok. Terus di sini pakai krek apa kursi roda? Pakai krek. Dah, pulanglah kita ke Indonesia, ya. Dia masih pakai krek sampai akhirnya sudah bisa jalan tanpa krek. Begitu kreknya sudah nganggur, gantian yang dulu setan memprovokasi. Inden ya, inden. Yang dulu memprovokasi waktu apa? Waktu sa'i yang ayo ngono ora wani ayo to, gantian dhek giliran tiba saka motor sikile dikrek. Akhirnya yoyo ngene saiki. Sing gurung Bayu. Teman-teman sekalian, saya cerita-cerita gini ini, lo hidup tuh yang ngono kuwi to ya. Ora kaya ning pidato-pidato kae to ya, ora kaya ning ceramah-ceramah khutbah-khutbah. Kae ya iya, ning urip sing nyata ya ngene iki to. Geguyon, ikhlas, nyek-nyekan. Yang bikin Kiai Kanjeng Awet ki nyek-nyekan. Jadi kita tuh punya gelar masing-masing. Gitu loh. Nek Bayu sama Yoyo itu gelarnya juru hina 1, juru hina 2. Wis pokoknya penggawaannya menghina wong kayak gitu. Wis kuwi sadis ini. Dan orang yang paling dimuliakan Allah adalah Imam Fatawi. Karena dia yang terus-menerus dihina sama Yoyo sama Bayu itu. Itu loh ya. Tapi penghinaan di antara orang yang saling bersaudara itu kan nikmat luar biasa. Gini iki yo. Ayo ngono iki kabeh kejaba nang aku rawani gitu. Kuwi nek ada kawannya. Cuman mereka itu menghina saya tanpa kata. Mereka itu sebenarnya menghina luar biasa. Saya hina-hina Nevi. Nevi itu kan orang baik mas. Ini orang baik luar biasa. Jadi setan dua itu kemana-mana selalu bagaimana menghina Nevi itu. Jadi misalnya yang pare-pare kita nginap di hotel di pegunungan, itu ada wit-witan sing kene urung tawono. Pak Nevi loro gula to, rodoan. Yoyo ki Mas Nevi iki lho, iki kayune iki. Jadi ono cabang kayune iki iso marekke loro gula. Dia pakai, ayo dipangan langsung. Lalu lagi, wah, kok ya percaya gitu.
itu top banget gitu. Jadi saya tidak bisa membayangkan, ya Allah indahnya hidup kita ini, ya Allah, Masya Allah. Nevi Budianto itu saya kira kok makhluk terindah sepanjang masa. Saya kira nanti di surga itu dia disuruh di saf paling depan pas di belakangnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Coba piye wong kok mulyane kaya ngono. Kuwi pentas amaknyahan kudu nganggo putih-putih, liyane wis dos kiai-kiai kabeh. Iku wis siap. Iki piye iki nafine urung teko. Aki Kanjeng ora iso apa-apa karo Nevi. Nevi gudabikan ning mburi mengganggu pengurusan. Mas Irfan, Van, kowe nggo celana putih ora? Ayo ora Mas, aku ning sono masak celana putih. Apa to? Aku iki njupuk celana keliru mukenane bojoku ya. Ya piye coba? Yes. Jadi kalau ingin tahu orang yang paling tidak punya ketertiban teknis itu Nevi. Jadi orangno konsep di otaknya bahwa celana ki iso dilempit, irano. Bahwa celana pakaian ki nggone beda karo panganan, gitu. Beda karo handphone, itu ora. Soft case lagi buat gue diseseli klambi kathok. Wes pokoknya orang no konsep nek iki tas nggo iki kita ora no. Dia begitu ikhlas kepada kehidupan. Sehingga kadang-kadang perjalanan kita ke Kalimantan untuk membentengi perang sampit itu ke 4 kabupaten itu dia tidak ngitung bahwa kena perjalanan nganti seminggu luwih ki ya nggawa kaos karo kathok njero ki ya rada akeh. Ha iki jan mung nggawa siji coba Mas. Jadi suatu hari ketika saya sama Kiai Kanjeng berangkat, saya mau pertemuan dengan kepala suku Dayak di daerah Sanggau. Untuk pokoknya setelah saya ketemu kepala suku Dayak, baru saya ketemu pimpinan masyarakat Madura untuk saya damaikan di kabupaten itu. Kita bis sudah mau berangkat, Nevi urung ono. Wah, dolai. Akhirnya sing dolai siapa kayak? Nek ora salah Mas Gianto apa sapa ngono. Kita naik lagi ke hotel konangan, Nevi ki ning ngarepe kamar mandi. Dadi kathoke iki diumbah terus diperes terus ya demikian adanya. Ketemu dengan orang yang pandengin roen-ro wirangin wong. Jadi kalau Mas Yoyo, Mas Bayu ini disebut juru hina. Nah, kalau Cak Nun juru wirang. Ini ya dengar. Allah, insyaallah. Iso akeh kuwi. Iso akeh. Wah, serada orang ento-ento, orang ngono ente. Oke, seksine kayak sepatune iki musim dingin loh, Mas. Sepatune didulukke mburi. Wong Nevi bingung kae, goleki rono nang tawon, nang kamar, ruang depan, ruang tamu. Diwolak-walik tempat sampah nganti ora ana sepatune. Gandeng wis dibengoki sik. Ayo to Mas Nevi cepet iki cepet iki ngomong. Gopo Mas, akhirnya di tempat sampah ana plastik Mas. Plastik kresek lho Mas. Melayu nang bis Mas.
Piye coba gue. Gue kan mengharukan banget aku Mas. Mudah-mudahan berkat 2 tas kresek di kakinya itu Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dadah. Ora itu enggak penting, enggak serem gue. Sarapan tisu tuh maksudmu? Ora. Wes to ya. Nah, ya oke. Jadi ya oke. Sekira saya akhirnya cuma karena terlanjur disebut nanti jadi fitnah enggak baik ya. Jadi nek kowe iki rada berbudaya. Nek disuguhi mangan kan biasa piring kayak sendok karo tisu. Dadi tisune njur kok jupuk kok cekel saleke ngisore piring to baru dikasih kowe iki ora. Langsung sret kayak sayur sop. Terus sadar lho ana tisune. Noleh wis gengsi lah. Awas dicampur panik. Nek kowe ning hotel kae lho, sarapan ya ndok ki ya kan ana sing mateng, ana sing entah, ana sing arep njaluk omlet, apa kan ya rada ngerti syariat sithik lah ya. Iki ora waton njupuk ndok dipecah yor. Sadurunge konangan iki wetengen sego telepon. Yes. Cabang bayi larang itu. Saya kira di seluruh muka bumi ini yang pernah merasakan nasi campur ndok mentah, campur tisu. Allah. Oke. Kita tarik nafas semua ya Allah, tarik nafas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf kepada siapa saja kalau ini mengganggu Anda. Kita ini mencari kebahagiaan dan kita waspadalah insyaallah tidak ada hal-hal yang negatif yang merusak insyaallah. Sekarang kita dengarkan bersama, kita lihat bersama-sama Mas Zainul Arifin. Mudah-mudahan itu menjadi hikmah juga bagi Anda supaya nanti Nahdlatul Muhammadiyyin segera bisa diskusi. Oke. Tambahin sedikit tiga terakhir. Enggak apa. Tiga terakhir Mas Zainul pagi mulai menurun drop, cium, Cak Nun, gitu bolak-balik menurut istrinya. Terus istrinya tanya apa mau dipanggil, Cak Nun mau diminta ke sini, dia bilang enggak. Tapi terus kembali lagi, alhamdulillah sampai akhir dia tetap dalam keadaan sadar sebetulnya sampai terakhir dan menyebut Allah terus. Tapi sempat beberapa kali dia nyebut nama ayah gitu. Kok seperti Via kalau sendirian di rumah ya? Cak Nun. Gue rasanya tau, ketok kayak gue tunggu ya gue ya. Oke, teman ya kita bisa revolusioner ya. Switch, sekarang kita switch. Ini lagu yang dibikin Mas Zainul di rumah sakit, yang dia sudah tidak pernah ketemu Kiai Kanjeng lagi, tapi diaransemen oleh Kiai Kanjeng dan alhamdulillah semuanya berada dalam satu komposisi yang disutradari oleh Allah SWT melalui para malaikatnya. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Satu renang syair berjudul Harapan dan Doa.